Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan sebuah kode program kami, yaitu membuat website untuk menampilkan perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan. Jadi pada bagian project ini saya bertanggung jawab pada bagian pengembangan file home PHP, yaitu halaman utama sistem peminjaman buku. Halaman ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu memastikan pengguna sudah login, menampilkan informasi perpustakaan, menerima data peminjaman buku, menyimpan data ke file txt, dan menampilkan riwayat peminjaman. Jadi, pada bagian pertama, saya menggunakan session start, terus if session start. Nah, ini digunakan pada bagian pertama ini tuh untuk memulai session yang sudah dibuat ketika pengguna berhasil login. Session ini berfungsi untuk menyimpan status login pengguna. Selanjutnya terdapat if session ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman home PHP. Jika session login tidak ditemukan, maka program akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman index PHP menggunakan fungsi header. Kemudian exit digunakan untuk menghentikan proses program agar halaman utama tidak dapat diakses tanpa login. Selanjutnya kode programnya saya menggunakan if isset ini jadi di sini untuk digunakan mengecek apakah tombol tersebut sudah ditekan. Kemudian data yang dimasukkan pengguna pada form yaitu nama mahasiswa, NIM, judul buku, tanggal peminjaman, diambil menggunakan metode post lalu disimpan ke dalam beberapa variabel agar lebih mudah diproses. Selanjutnya ini ada bagian-bagiannya untuk setelah data diterima, saya menyusun tampilannya terlebih dahulu ke dalam variabel data. Setiap data diberi label agar hasil yang tersimpan lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya bagian yang ini data yang sudah disusun disimpan ke dalam peminjaman txt menggunakan fungsi file put contents ini dan echo ini. Selanjutnya parameter file append sangat penting karena berfungsi menambahkan data baru ke bagian akhir file sehingga data peminjaman sebelumnya tidak terhapus. Setelah proses penyimpanan berhasil, program akan menampilkan peminjaman buku berhasil disimpan menggunakan JavaScript sebagai konfirmasi kepada pengguna. Lalu di sini pada bagian HTML, pada bagian head-nya ini saya menentukan judul halaman, kemudian menghubungkan file style CSS-nya untuk mengatur tampilan website dan script JS-nya untuk melakukan validasi form sebelum data dikirim ke PHP. Lalu masuk ke header. Pada bagian ini digunakan sebagai identitas website. Header akan muncul di bagian atas halaman sehingga pengguna mengetahui bahwa website ini merupakan sistem peminjaman buku perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya menu navigasinya. Bagian menu ini menyediakan navigasi sederhana. Tombol home digunakan untuk kembali ke halaman utama, sedangkan logout digunakan untuk keluar dari sistem. Selanjutnya masuk ke form peminjaman bukunya. Jadi di sini menggunakan form method post. Form ini digunakan untuk memasukkan data peminjaman method post. Dipilih karena data dikirim secara aman ke PHP. Sebelum data dikirim, fungsi validasi dari JavaScript akan dijalankan untuk memastikan semua kolom sudah diisi. Kemudian di sini terdapat input-inputnya. Ada nama mahasiswa untuk bagian-bagian sini lah intinya, nama mahasiswa, NIM, judul buku, tanggal peminjaman. Jadi alur kerja home PHP dimulai dari pengecekan login melalui session. Setelah penggunaan berhasil masuk,
halaman menampilkan informasi perpustakaan yang dibaca dari data txt. Pengguna kemudian dapat mengisi form peminjaman buku. Setelah tombol pinjam buku ditekan, data akan diproses, akan disimpan ke dalam peminjaman txt menggunakan file path contents dengan parameter file append sehingga data lama tidak terhapus. Terakhir, sistem akan membaca isi pinjaman txt dan menampilkan seluruh riwayat peminjaman pada halaman. Dengan demikian, semua proses pengolahan data pada halaman utama dapat berjalan tanpa menggunakan database, melainkan memanfaatkan file txt sebagai media penyimpanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Kamimanyu Saputra. Saya akan menjelaskan tentang index.php-nya. Pada file index.php-nya, saya membuat halaman login yang menjadi halaman pertama ketika sistem dijalankan. Di bagian awal terdapat fungsi session start. Nah, yang digunakan untuk memulai session ini nantinya digunakan untuk menyimpan status login pengguna. Kemudian saya membuat username dan password dengan nilai admin. Pada proyek ini saya menggunakan data statis. Selanjutnya, program akan mengecek apakah tombol login sudah ditekan menggunakan iset post login. Jika tombol ditekan, sistem akan membandingkan username dan password yang dimasukkan dengan data yang sudah ditentukan. Apabila sesuai, program membuat session login menggunakan session login true. Kemudian pengguna langsung diarahkan ke halaman home.php menggunakan fungsi header. Nih. Tetapi kalau username atau passwordnya salah, dia akan menampilkan ini data username atau password salah. Di bagian HTML-nya, title-nya juga seperti yang di atas. Di bagian login CSS-nya, saya mengatur tampilan halaman login agar terlihat lebih menarik dan nyaman digunakan. Kelas kontainer digunakan sebagai tempat form login yang mengatur lebarnya menjadi 30%. Letakkannya di tengah halaman dengan center. Memberi warna putih ini sebagai background supaya tidak menyatu ke background utama di body. Di bagian bodinya saya menggunakan font Calibri di sini. Terus memberikan warna yang sedikit berbeda supaya tidak sama seperti kontainer tadi. Di bagian inputnya saya mengatur ukuran kotak input agar memenuhi kontainer serta memberikan jarak antar input supaya lebih nyaman digunakan. Terakhir, di bagian buttonnya saya memberikan warna oranye agar sesuai dengan tema websitenya, yaitu perpustakaan UAD, yang biasanya identik dengan warna kuning atau oranye. Lalu saat kursor diarahkan ke area login ini, dia akan berubah warna karena menggunakan button hover. Dan warnanya sedikit saya bedakan ke arah kuning. Selanjutnya, kalau kita masukkan, kita bisa langsung logout di sini. Di bagian file logoutnya, ini digunakan ketika pengguna ingin keluar dari sistem. Pertama saya manggil session start supaya sessionnya aktif, supaya session yang sedang aktif bisa dikenali. Setelah itu saya menggunakan session destroy untuk menghapus seluruh session yang ada. Setelah session dihapus, pengguna langsung diarahkan ke halaman login menggunakan fungsi header tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan selanjutannya. Pada file script, saya membuat fungsi validasi yang bertugas melakukan pengecekan data sebelum form dikirim ke PHP. Tujuannya adalah memastikan pengguna telah mengisi seluruh data yang diperlukan sehingga tidak ada yang kosong. Yang pertama, program mengambil nilai dari input nama, NIM, dan judul buku menggunakan dokumen getElement. Setelah itu, program memeriksa setiap kolom menggunakan pernyataan if.
Apabila kolom nama masih kosong, sistem akan menampilkan pesan nama mahasiswa harus diisi, dan proses pengiriman form dibatalkan menggunakan return false. Proses yang sama digunakan pada kolom NIM dan judul buku. Jika semua data sudah terisi dengan benar, program akan menampilkan pesan peminjaman buku berhasil, kemudian mengembalikan nilai true sehingga data dapat dikirimkan ke halaman PHP untuk diproses dan disimpan. Jika nama kosong, muncul nama mahasiswa harus diisi. Pada file style CSS, saya menggunakan CSS untuk mengatur tampilan website agar lebih rapi dan nyaman digunakan. Pertama, pada bagian body, saya menentukan jenis huruf menggunakan Calibri, memberikan warna latar belakang abu-abu muda, serta menghilangkan margin bawaan browser agar tampilan lebih konsisten. Selanjutnya pada bagian header, saya memberikan warna orange sebagai identitas utama website, mengubah warna teks menjadi putih, mengatur posisi teks berada di tengah, dan memberikan jarak di dalam header menggunakan padding. Kemudian terdapat kelas menu yang digunakan untuk mengatur tampilan menu navigasi. Warna latar dibuat berbeda agar mudah dikenali, sedangkan pada menu A saya mengatur warna tulisan menjadi putih, menghilangkan garis bawah pada tautan dan memberi jarak antar menu. Pada kelas kontainer, saya mengatur lebar konten menjadi 70% dari halaman, menempatkan di tengah menggunakan margin, memberikan latar belakang putih, serta sudut yang sedikit melengkung menggunakan border radius sehingga tampilannya lebih modern. Untuk elemen input, saya mengatur lebar hampir memenuhi kontainer, memberikan ruang di dalam kotak input dan jarak antar input agar pengguna lebih nyaman saat mengisi data. Selanjutnya pada bagian button, saya memberikan warna orange agar sesuai dengan tema website. Ketika kursor diarahkan ke tombol, warna tombol berubah menjadi kuning menggunakan selektor button hover sehingga memberikan efek interaktif pada pengguna. Yang terakhir, pada tag pre saya memberikan latar belakang abu-abu dan sedikit padding agar informasi perpustakaan maupun riwayat peminjaman yang dibaca dari file txt terlihat lebih rapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.